Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu kegiatan atau tugas yang diberikan kepada kami selaku calon guru penggerak untuk memberikan penjelasan mengenai budaya positif. Ya, apa sih itu budaya positif ya Bapak Ibu? Jadi saya dibimbing oleh Ibu Endang Sulistiawati MPD dalam kami belum pernah ketemu dalam ruang virtual, beliau orang Blitar ya. Kemudian dengan pengajar praktik Bapak Sriwidaya MPD. Hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Ya. Budaya positif berarti suatu pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuhkan karakter siswa, kalau itu untuk siswa, karakter guru atau karakter karyawan dalam lingkungan sekolah. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mencapai adanya visi dan misi sekolah. Sesuai dengan visi dan misi sekolah kita kan untuk apa itu? Terwujudnya lulusan yang berkarakter Pancasila, mahir literasi dan numerasi. Jadi kita arahnya ke sana, budaya positif. Ya, jadi mau Pak Mario. Nah inilah lingkaran budaya positif. Lingkaran budaya positif merupakan lingkaran keluar. Fokusnya dari kelas dulu, ya. Karena kita habitat utamanya intinya itu di kelas dulu. Ketika kelasnya sudah positif, ya sudah berbudaya, sudah tertib, sudah nyaman, maka akan terjadi budaya positif di luar sekolah. Seperti itu ya. Jadi peraturan kelas, selama ini kita menggunakan peraturan kelas, ya. Tapi dalam materi ini nanti saya akan sedikit menerangkan tentang keyakinan kelas. Jadi peraturan diganti dengan versi keyakinan. Karena peraturan apa? Peraturan biasanya hanya searah saja. Yang membuat peraturan adalah guru saja. Tetapi kalau keyakinan bersama-sama, guru siswa. Nah, jadi apa sih yang dimaui guru? Apa yang dimaui siswa? Jadi sama-sama bumbung artinya. Sama-sama disepakati bersama. Jadi itu keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas sudah terbentuk, insya Allah nanti lingkungannya akan menjadi positif. Positif di sini artinya baik ya. Ketika lingkungannya sudah baik, pasti sekolahnya juga mempunyai budaya yang positif ya. Tujuannya seperti itu ya. Lalu kebiasaan apa saja yang sudah kita miliki di SMP kita? Yang pertama kegiatan 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun ya, yang setiap hari Bapak Ibu lakukan di depan gerbang, mulai menyalami siswanya ya, mengetahui bagaimana kabarnya. Nah, kemudian yang kedua kebiasaan di hari Jumat, dalam satu bulan itu ada Jumat berkah, siswa untuk berbagi, kemudian Jumat bersih, siswa untuk bisa tampil secara sehat, kebersihan kelasnya, kebersihan dirinya. Kemudian ada Jumat literasi ya, untuk menumbuhkan literasi siswa, minat baca siswa. Kemudian juga ada Jumat religi ya, kita sholat duha bersama, ada kulturnya ya. Nah, pembiasaan kegiatan ini bagaimana kalau bisa jadi budaya ya, karena budaya itu tidak semata-mata kayak membalikkan telapak tangan atau hanya seminggu jadi, tetapi budaya itu butuh proses, butuh waktu yang lama ya. Dengan pembiasaan seperti ini biar kita bisa jadikan budaya yang kita konsisten, nggak cuma satu orang saja, tapi semua stakeholder, semua warga sekolah, baik siswanya, gurunya, tenaga TU-nya, bahkan kepala sekolahnya, seperti itu, untuk mewujudkan budaya yang positif. Lalu berikan motivasi anak
itu. Mungkin keinginan kita sama. Sampah itu dipungut kalau hanya ada kebersihan kelas. Ya. Ya, jadi ya kita bareng-bareng ya. Ya cuma bapak ibu gurunya, siswanya juga ya Kak ya. Iya siswanya juga. Mas TU-nya juga ya. Iya bareng-bareng. Kalau kita bareng-bareng, kalau hanya modal TU nggak mungkin karena 2 orang. Sedangkan sampah ribuan. Ya. Jadi setidaknya kalau kita nggak mau kotori ya buang sampah itu di tempatnya. Minimal di tempatnya aja. Yang saya lihat di depan, di belakang, ya. Jadi hal-hal yang sepele sama sampah. Mungkin itu ya. Jadi kita nanti keinginan kebiasaan seperti apa sih? Dan kebiasaan positif itu, insya Allah akan menjadi budaya yang positif ketika kita itu semua warga, nggak cuma satu orang. Karena kita diamanai di sekolah penggerak seperti itu. Ya, berat sekali amanah kita, tetapi kalau kita punya niatan, insya Allah bisa. Oke, sekarang ini ada pertanyaan. Terkadang menumbuhkan budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang positif tadi, ya, baik itu Jumat, sehat dan sebagainya, atau selalu tanya siapa, kemudian atau baris di depan kelas itu ya. Terkadang ada beberapa anak yang tidak melaksanakan, oke? Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Apakah Bapak Ibu setuju tidak dengan seperti ini? Pernyataan nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak dengan pernyataan bahwa hukuman itu mendisiplinkan anak? Apa? Setuju boleh kan? Boleh setuju, boleh enggak? Kami tidak akan setuju. Oh setuju. Oke, setuju ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Langsung ke kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau memberikan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan. Tidak setuju. Saya Setuju. Yang tidak Setuju. setuju kabeh. Ini pertanyaan disimpan ya. Jawabannya disimpan dulu. Nanti dilihat di slide dan berikutnya. Oke. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Sekarang yang 1. Tidak setuju. Meningkatkan motivasi belajar. Kan setuju? Oh, selama ini seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, dalam topik budaya positif ini ada 5 hal. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaannya tadi ya, serta restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, restitusi dengan 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, restitusi dengan sejuta restitusi. Ya. Yang pertama ya, kita permainan dulu ya Bapak Ibu biar tegang. Ya, di situ ada kertas kecil. Oke. Ya, yang tadi terima kasih ya. Bilang sekarang Ditulis Bapak Ibu. berpasangan, cari pasangan. Oke, berpasangan ya. Pasangan aja pasangan. Oke ya. Sekarang Kiana, tolong tuliskan sesuatu yang berharga menurut A. Apa sih yang berharga? Oke. Sekarang tolong tulisan itu ditekuk, dibuat semuanya. Oke. Nah, si B itu akan menginginkan kertas tadi jadi miliknya. Ya, apa yang terjadi? Ya, boleh. Apa yang terjadi? Baik A maupun B, apa yang terjadi? Ibu Maria. Karena ini sesuatu yang sangat berharga bagi saya tidak mungkin menjual apapun dengan harga uang. Boleh disebutkan apa? Tentunya keluarga saya. Oh iya, Rayu-rayu apapun tidak mungkin. Oh iya, bagus sekali. Ya, terima kasih. Bagaimana Ibu Hajinya? Kenapa Bu Haji kok bisa Saya merayu, saya bilang saya kasih uang 5.000 kan. Saya keluarkan uang ini saya Iya, terus saya tukar sama HP. Saya bunuh. Oke, ya, terima kasih ya. Jadi dari simulasi ini ya, coba next Pak.
mengontrol murid, nggak bisa teman kita. Yang bisa mengontrol dari diri kita sendiri. Murid mau berubah, aslinya itu dirinya sendiri. Kalau dari luar itu eksternal, berapa persen, sedikit. Tapi yang aslinya mengontrol diri kita, bagaimana kita berubah, kita bergerak adalah kita sendiri. Yang saya tadi ya, mau sekuat apapun ya, yang menurut saya punya hak, saya membagaimanakan kepala tangan ini. Gitu ya. Iya, semakin sakit ya nggak apa-apa, itu berarti efek samping ya, efek sampingnya, resikonya yang harus kita tanggung ketika kita harus mempertahankan itu. Oke, lanjut. Ya, perubahan lanjut tadi mas. Ya, disiplin positif ini menurut Bapak William Glaser terdapat beberapa poin ya. Sesungguhnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya, hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian semua perilaku itu mempunyai tujuan seperti tadi ya. Tujuan Bapak Ibu mengintimidasi itu tujuannya untuk apa? Ya. Tujuan saya untuk menggenggam erat kepala tadi tujuannya untuk apa? Jadi tujuan seseorang itu menurut Diane Boston ada 3 ya, yaitu untuk menghindari hukuman ya, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri ya. Dan yang paling 3 itu, poin yang terakhir adalah motivasi intrinsik yang ada dalam tubuh kita, diri kita yang paling bagus. Imbalan hanya sekedarnya ya. Misalkan kita punya anak didik yang bisa mengerjakan soal ini, dapat bakso semangat ya. Pembelajaran berikutnya mesti, nah ibu yang bisa bakso lagi ibu, kan seperti itu ya. Jadi kalau imbalan nanti motivasinya akan menurun ya. Tetapi kalau dari dalam, saya harus bisa nih, saya harus gak mau kalah dengan teman yang lain, misalnya itu kalau sederhananya di dalam diri tidak akan terkalahkan dengan motivasi yang ada di luar ya. Seperti enak ya, ya ini wasis yang hebat-hebat ya. Oke, lalu yang kedua, nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai kebaikan. Kebajikan itu kebaikan yang disepakati bersama. Ada peduli, cinta tanah air, religius. Nah, untuk kurikulum ini menitik beratkan ada 6 sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, yang beriman, mandiri, bernalar kritis, berkiblat narkoba, bergotong royong, dan kreatif. Yang tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi motivasi itu ada 3. Lalu disiplin. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin ya, yang artinya belajar. Pada umumnya ya, di budaya kita itu disiplin bukan belajar, tetapi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi biar patuh ya, biar patuh aja, bukan makna belajar itu sendiri. Biar dengan kata lain, disiplin menghubungkan ketidaknyamanan. Kalau nggak disiplin ya nggak nyaman kayak gitu ya. Ya, lanjut Pak Marno. Next ya, menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro, bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah saja, kita tidak bisa diperintah, tapi kita bisa memerintah diri sendiri, bisa mengontrol, mengendalikan diri kita sendiri. Itu makna merdeka menurut Bapak Filosofi Pendidikan Indonesia, itu Bapak Ki Hajar Dewantoro ya. Jadi nggak hanya terlepas dari perintah, saya nggak bisa diperintah nih, tapi kita bisa mengontrol apakah ini baik atau itu buruk ya. Nah ini tadi ya, di pertanyaan yang pertama tadi ya, bahwa sesungguhnya buku
sampai 10. Bagaimana perasaan anak yang ke-11 sampai ke-32? Coba, ketika Bapak posisinya seperti itu, jadi siswa, ya, ternyata penghargaan itu juga membuku bagi siapa? Ya bagi yang nggak bisa dapat ranking. Sepertinya kayak merendahkan gitu Bapak Ibu. Makanya di kurikulum belajar 2013 nggak ada yang namanya cara ranking. Karena seperti itu, ya, membuku bagi mereka yang tidak dapat ranking artinya merendahkan dari mereka. Ya, kasihan sekali ya, karena setiap anak artinya punya hak. Ya. Mungkin kita dari hal ini nggak menonjol di hal yang lain, atau sebaliknya seperti itu. Jadi setiap anak punya karakteristik dan keunikan yang berbeda-beda. Ya, seperti itu. Merusak hubungan itu. Iya, nggak akan ini, nggak usah dekat-dekat, percaya nggak ada dapat ranking, kayak gitu, merusak hubungan. Ya. Kemudian juga penghargaan berpengaruh hanya pada jangka pendek, tapi jangka panjangnya nggak ada. Ketika nggak ada penghargaan, ya malas. Gitu. Diharapkan ya apa ya, mulai sekarang bentuk-bentuk penghargaan itu kita kurangi seperti itu ya. Ya, lanjut. Sudah ya dari sama saja. Yes, ya. Nah inilah contoh-contoh pengakuan atau apresiasi kita kepada murid atau teman ya namanya. Jadi misalkan pada saat menolong murid baru di kelas kita, apa yang kita ucapkan? Misalkan dia punya rasa empati, ya. Bilang kemarin saya perhatikan kamu kok senang membantu teman ya, seperti itu. Jadi beri apresiasi. Penghargaannya seperti ini, apresiasi aja, nggak usah bentuk barang, ya. Apresiasi, terima kasih, ya menolak. Kadang-kadang kayaknya kelas kotor ya, bagaimana Bu? Diambil Bu sampai terima kasih ya. Nggak harus ya terupai, nggak harus seperti itu. Ya, karena nanti akan menghukum anak yang tidak mau. Ya, jadi bentuknya berupa apresiasi saja. Nah ini ya. Jadi ada istilah hukuman, ada konsekuensi. Nah, menurut Bapak Ibu di sini ada berapa poin itu? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Poin yang pertama, menurut Bu Ella itu hukuman atau konsekuensi? Jawaban bersama-sama. Hukuman, oke. Nomor 2, kita lari dulu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Coba ngerti kan ya? Poin nomor 2, pernyataan nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Pak Sekti itu hukuman atau konsekuensi? Menurut saya bisa masuk ke dalam hukuman. Oh, dua-duanya. Nomor 2. Ini sama sekali ya? Salah satu. Hukuman. Hukuman. Oke, bagus. Panggi coba ya, nanti jangan menurut Pak Andi. Nanti kita buka ya jawabannya. Menurut saya murid untuk disuruh bisa 15 kali tidak pakai menggunakan masker, hukuman ya. Hukuman karena sudah ada aturan. Mungkin awalnya ada aturan, nah anak itu tidak memakai masker, mungkin hukuman. Hukuman dihukum ya. Nomor 4 ya. Boleh dua ini. Nomor 4 itu boleh. Oh boleh. Oke, nanti. Nomor Thank you.